Al-Khalil bin Ahmad, wafat 791 Masehi. Al-Khalil adalah seorang maestro nahu dari Basrah. Dalam soal qiyas uraian gramatika, dialah yang pertama kali memberi syakol. Syakol itu baris, harokah, harkat dalam bahasa Arab. Dia juga yang menemukan ilmu ard yang terdiri atas 5 kali putaran, atau setiap kali putaran terdiri atas 5 bait, kemudian ditambah oleh al-afasi 1 bait lagi. Dia pula yang pertama kali menyusun kamus bahasa Arab yang tersusun sesuai dengan urutan abjad. Di antara muridnya adalah Abu Amr bin Al-A'la dan Imam Sibawayh. Dalam kitabnya Sibawayh banyak menyebut riwayat dari Al-Khalil bin Ahmad. Jika Sibawayh berkata, "Aku bertanya kepadanya," atau dia berkata, nah, maka yang dimaksud dengan orang yang berkata itu adalah Al-Khalil. Buku terpenting yang ditulisnya adalah Al-Ain, mengenai orang-orang Arab lama yang menulis tentang bahasa yang disusun secara alfabetis. Sibawayh telah menyusun urutan huruf Arab sesuai urutan makhrajnya dari kerongkongan, lidah, gigi, dan 2 bibir. Ia mulai dengan huruf Ain dan mengakhirkan huruf illah, mim, waw, alif, iya, sehingga susunan huruf adalah sebagai berikut: Ain, ha, ha, kho, ogin, qaf, kaf, shin, sod, dot, sin, ro, to, dal, ta, zo, za, tha, za, lam, nun, fa, ba. Dengan begitu, tampak bahwa seakan Sibawayh meniru orang India dalam menyusun huruf Sanskerta. Tradisi yang berlaku di kalangan orang Arab adalah memberi nama kitabnya dengan awal kata dari nama kitab tersebut. Kitab Khalil Al-Ain antara lain membahas hitungan nilai kata yang terpakai pada masanya. As-Suyuti menukil bahwa Al-Khalil menghitung kata-kata bahasa Arab yang terpakai atau yang tidak terpakai berjumlah sebanyak 12.305.412 kata. Mungkin jumlah sebanyak itu termasuk pembentukan kata yang terdiri atas kata yang berhuruf asal 2, 3, 4, dan 5, tanpa disebutkan kata-kata yang terpakai. Abu Bakar Az-Zubaydi yang membuat ringkasan kitab Al-Ain menyebutkan bahwa setelah dia mengkaji kitab tersebut, dia menemukan jumlah kata dalam bahasa Arab sebanyak 6.699.400 kata. Yang tidak terpakai jumlahnya hanya 5.620 kata, sedangkan sisanya sebanyak 6.693.780 kata merupakan kata-kata yang terabaikan. Kitab Al-Ain tidak sampai kepada kita kecuali sepotong-sepotong yang dikutip oleh buku-buku yang membahas bahasa, seperti Al-Muzhir karangan As-Suyuti dan kitab Sibawayh yang lain. Mungkin karena panjangnya buku itu atau kesukaan orang terhadap ringkasan yang dibuat oleh Az-Zubaydi, akhirnya tidak ada orang yang berusaha mencetak buku tersebut. Menurut Ibnu Nadim dalam bukunya Al-Fihris,
kitab Al-Khalil terdiri atas 48 jilid, subhanallah. Karya tulisnya ini menurut banyak orang belum tertandingi oleh para ahli gramatika, ahli bahasa, dan sastrawan pada zamannya. Umumnya mereka hanya memanfaatkan buku yang ditulisnya. Jika ada sebagian orang yang meragukan penisbatan buku Al-Ain kepada Al-Khalil dengan alasan bahwa buku itu banyak memuat kaedah nahwu menurut mazhab Kufah, padahal Al-Khalil adalah orang Basrah, maka tak ada seorang pun yang memungkiri bahwa dialah yang pertama kali menemukan timbangan atau wazan bunyi dalam syair, bahkan membagi-baginya dalam beberapa potongan. Pekerjaan itu dia lakukan selama berjam-jam dalam kamarnya dengan mengetuk-ngetukkan jemari tangannya serta menggerak-gerakannya ketika dia melakukan kajian dalam ilmu ini. Ada orang yang mengatakan bahwa pada suatu hari anaknya masuki kamarnya pada saat dia dalam kondisi seperti itu. Ya, kemudian anaknya menyangka bahwa dia sudah gila. Kemudian Al-Khalil berkata, "Jika kamu tahu apa yang kukatakan, kamu akan meminta maaf kepadaku. Atau bila engkau tahu apa yang kamu katakan, aku akan memperhinakanmu. Akan tetapi engkau tidak tahu apa yang kukatakan sehingga engkau memperhinakanku. Karena aku tahu bahwa engkau tidak tahu, maka aku memaafkanmu." Selama masa hidupnya Al-Khalil menjalani kehidupannya dalam kondisi yang sangat sederhana. Dia tidak mempedulikan dunia. Diriwayatkan bahwa ada salah seorang tokoh negara yang mengirim utusan kepadanya, kemudian meminta dirinya agar mau mengajar anaknya. Al-Khalil kemudian mengeluarkan roti keringnya sambil berkata, "Aku tidak memiliki apa-apa selain roti kering ini. Akan tetapi selagi aku masih mencari roti seperti ini, maksudnya ini roti yang kering, aku tidak memerlukan kalian." Terima kasih sobat pendengar. Mudah-mudahan selalu Allah kasih dan dilimpahkan kenikmatan di waktu sahur sampai dengan waktu berbuka puasa. Dan kurang lebihnya kami mohon dibukakan pintu maaf. Semata-mata jika ada kekurangan itu adalah kehilapan daripada Al-Fakir. Jika ada kelebihannya atau yang baiknya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.